Pengisian formulir 1771 lampiran 5 tahun pajak 2023. Yang pertama, kita mengisi identitasnya, yaitu NPWP 0000000009250000. Nama wajib pajak yaitu Andayani Mandiri. Periode pembukuannya 0123 sampai 1223. Mengisi bagian A, yaitu daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Di sini ada Tuan A yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol dengan NPWP 000000009250000. Modal yang disetorkan itu sebesar 50 juta dengan 100%. Dividen 0. Jumlah bagian A yaitu 50 juta. Bagian B, daftar susunan pengurus dan komisaris. Yang pertama, Tuan A yang beralamatkan di Jalan Imam Bonjol dengan NPWP 0000000092500. Jabatannya yaitu direktur. Yang kedua, ada Nyonya SS yang beralamatkan di Imam Bonjol dengan NPWP 000000009250000 dengan jabatan komanditer. Lalu di sini ada lampiran yang keempat, sama di atas juga ada identitas dari wajib pajak, NPWP, dan periode pembukuan. Namanya itu sama juga. Itu Andayani Mandiri. Lalu periode pembukaannya. Lalu di sini ada PPh final, ada jenis penghasilan, dasar pengenaan pajak dalam rupiah, tarif, dan PPh terutang. Di sini pertama itu adalah bunga deposito atau tabungan yang di diskonto SPI atau SBN, yaitu senilai 4.825.500 dengan tarifnya itu 20%, maka PPh terutangnya itu 965.100 rupiah. Lalu untuk yang lain itu nggak ada ya, nol semua. Maka jumlah bagian A-nya itu sekitar segini, cuman dari yang bunga deposito atau tabungan aja. Lalu sisanya juga tidak ada, penghasilan tidak masuk ke CPI itu nggak ada. Cuman bagian pertama itu aja. Yang 1771 yang ketiga diisi apabila terdapat pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak lain. Di sini diisi pertama yaitu NPWP-nya 000 sekian atas nama wajib pajak Andayani Mandiri. Periode pembukuan yaitu 0123 sampai dengan 1223. Di sini nama dari pemotong atau pemungut pajaknya yaitu yang pertama atas nama Saribumi. Lalu ditulis NPWP-nya nomornya sekian-sekian. Jenis penghasilannya atau transaksi yaitu pada pasal 23 sewa dan penghasilan. Dirupiahinnya itu totalnya sekitar 43.849. Pajak penghasilan yang dipotong sekitar 876 rupiah. Bukti pemotongan atau pemungutan atau SSP atau SSP-CP pada nomor 200000026 pada tanggal 30/08/2023. Lalu yang kedua atas nama Saribumi, NPWP-nya sekian-sekian, pasalnya 23 sewa dan penghasilan. Total rupiah yang dipotong sekitar 604.568. Pajak penghasilan yang dipotong totalnya jadi 12.091 rupiah. Sini ada nomor bukti pemotongan yaitu 200000017 pada tanggal 30/08/2023. Yang ketiga atas nama Saribumi, NPWP-nya sekian-sekian, jenis penghasilannya pasal 23, rupiah total rupiahnya 97.500.000. Pajak penghasilan yang dipotong yaitu 1.950.
Sini ada nomor pemotongannya juga, tanggalnya 11.08.2023. Yang keempat ada sari bumi juga, pasalnya sama 23 sewa dan penghasilan. Pemungutannya itu 714. Pajak penghasilan yang dipotongnya yaitu 14.290. Nomor bukti pemotongannya ini 200043. Tanggalnya 03/03/2023. Yang kelima ada sari bumi juga. Ini pemungutannya total 1.429.48.000. Ini total pajak penghasilan yang dipotongnya itu 28.580. Ini bukti nomornya pada tanggal 03 bulan 2 2023. Nomor 6 ada sari bumi lagi, pasal 23 sewa dan penghasilan. Pemungutannya 487.300. Total pajak penghasilan yang dipotong itu 9.746. Ini nomor buktinya pada tanggal 14 bulan 3 2023. Yang ketujuh ada sari bumi, PWP-nya 00 sekian, pasal 23 sewa dan penghasilan. Ini rupiahnya 700.211. Total pemungutan yang dipotong 14.004 rupiah. Ini nomor bukti pemotongan pajaknya 2037 pada tanggal 03 bulan 2 2023. Yang ke-8 ada sari bumi juga. Langsung aja di sini. Objek pemotongannya totalnya 2.192.848. Total yang dipotong yaitu 43.856. Ini nomor bukti pemotongan. Tanggalnya 14 bulan 3 2023. Yang ke-9 dari sumber cipta. Langsung aja di sini. Nilai objek pemotongan 730.949. Setelah dipotong, totalnya jadi 14.618. Ini nomor bukti potongnya. Tanggalnya pada 14 bulan 3 tahun 2023. Yang ke-10 ada sari bumi, langsung di sini. Oke, objek pemotongannya 200.000. Setelah dipotong jadi 30.000. Ini nomor bukti pemotongan. Tanggalnya 31 bulan 5 tahun 2023. Yang ke-11 ada sari bumi, langsung aja di sini. Objek pemotongannya ini 604.568 rupiah. Pajak penghasilan yang dipotong yaitu jadi totalnya 12.091 rupiah. Ini nomor bukti pemotongan pada tanggal 29 bulan 3 tahun 2023. Nah, yang terakhir nomor 12 yaitu dari sari bumi, pasalnya 23 juga sama. Ini objek pemotongannya 2.720.556. Pemotongannya jadi 54.411. Ini nomor bukti pemotongan pada tanggal 11 bulan 11 tahun 2023. Nah, jadi karena ini udah tidak ada lagi, langsung aja ke jumlahnya. Jumlah dari potongan kalau mau diminum, aku ketik aja berarti. Nah, itu tadi jumlah dari objek pemotongan atau pemungutan yaitu jumlahnya
Rp236.513. Itu total dari salah kebalik nih, harusnya adanya sini. Semuanya deh. Nah, jadi tadi yang total 236.513 yaitu jumlah dari pajak penghasilan yang dipotong atau yang dipungut. Baik, kemudian saya lanjutkan ke pengisian lampiran 2 SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Sebelum mengisi ke bawah, jangan lupa isikan tahun pajak dan nama wajib pajak, NPWP, dan periode pembukuannya. Di sini tahun pajaknya yaitu 2023 yang sudah kami dapatkan itu 2023. Kemudian NPWP-nya mari kita isi. NPWP dengan 0000 sekian. Kemudian isi nama wajib pajaknya yaitu Andayani Mandiri. Kemudian periode pembukuan yaitu 1 Januari 2023 sampai Desember 2023. Kemudian langsung saja lanjut ke kolom nomor 1, yaitu pembelian barang dagangan. Sebelum itu data dari lampiran 2 ini diisi dari laporan keuangan laba rugi milik badan usaha, dan rincian biaya-biaya yang ini diisikan pada masing-masing kolom biaya, sama dari laba rugi juga. Kemudian isi pembelian barang dagangan, dilihat di laporan laba rugi yaitu sebesar 82.847.219.331 rupiah. Kemudian untuk nomor 2 yaitu gaji, upah, bonus, gratifikasi, honorarium, THR, dan sebagainya. Itu tidak ada. Harga pokok penjualannya tidak ada. Di harga pokok penjualan tidak ada. Kemudian yang nomor 3 itu biaya transportasi. Biaya transportasi pada harga pokok penjualan juga di laporan laba rugi kami tidak ada, jadi diisi saja kosong, 0. Kemudian nomor 4 itu adalah biaya penyusutan dan amortisasi. Tidak ada juga, jadi diisi 0. Kemudian nomor 5 biaya sewa. Ini sudah masuk biaya-biaya, 0 juga. Biaya bunga pinjaman 0 juga. Kemudian biaya sehubungan dengan jasa 0. Kemudian biaya piutang tak tertagih tidak ada juga. Setelah itu nomor 9 biaya royalti tidak ada. Kemudian nomor 10 biaya pemasaran promosi tidak ada. Nomor 11 itu biaya lainnya tidak ada juga. Kemudian untuk nomor 12 persediaan awal itu ada sebesar 277.517.402. Kemudian nomor 13 itu persediaan akhir juga ada sebesar 448.503.261 rupiah. Itu tadi persediaan akhir. Kemudian untuk kolom nomor 14 yaitu jumlah 1 sampai jumlah 1 ini sampai jumlah 12 ini dikurangi dengan 13. Dan hasilnya adalah 82.676.233.472 rupiah.
Baik, kemudian lanjut ke kolom sampingnya, yaitu biaya usaha lainnya dalam kurung rupiah. Yang pertama, pembelian barang dagangan tidak ada isinya. Kemudian yang kolom kedua, gaji, upah, bonus, gratifikasi honorarium, THR, dan sebagainya, diisi 1.875.000.000. Kemudian biaya transportasi diisi sebesar 12.579.842. Kemudian kolom keempat itu biaya penyusutan dan amortisasi. Isinya 3.837.500. Kemudian biaya sewa tidak ada. Biaya bunga pinjaman juga tidak ada. Biaya sehubungan dengan jasa juga tidak ada. Tidak ada juga biaya piutang tertagih. Sama biaya royalti juga tidak ada, isi 0. Biaya lainnya sebesar 284.584.351. Kemudian persediaan awal 0, tidak ada. Persediaan akhir juga tidak ada. Lalu jumlah 1 sampai 12 dikurangi dengan 13 sebesar 2.176.001.693. Kemudian biaya dari luar usaha. Biaya dari luar usaha untuk kolom 1 pembelian barang dagangan itu tidak ada. Sampai kolom 10 biaya pemasaran promosi itu kami tidak ada, jadi diisi saja kosong. Kemudian untuk kolom nomor 11 biaya lainnya ada sebesar 1.423.100. Persediaan awal dan persediaan akhir juga tidak ada, isi 0. Kemudian langsung karena jumlah dari atas tidak ada, 1 sampai 12 tidak ada, cuma ada isinya di nomor 10. Jadi langsung saja dipindahkan. Ya, 1.423.100. Kemudian ini jumlah atau dalam kurung rupiah. Kolom 6 sama dengan ini kolom 6, yaitu kolom 3 ini dijumlah dengan kolom 4, dijumlah juga dengan kolom 5. Itu hasilnya ditaruh di kolom 6. Ini hasilnya yaitu karena kolom 4 dan kolom 5 tidak ada isinya, jadi langsung saja 82.847.219.321. Kemudian sama ini kolom 3 tidak ada, ininya kolom 5 tidak ada, jadi langsung saja dipindahkan. Sama juga, langsung saja dipindahkan. Sama juga. Lalu karena ini tidak ada, kanan kirinya tidak ada, kolom 4, 5, dan 6, langsung saja isi 0. Kemudian ini kita kurangkan saja. Lalu ini juga. Ini hasil akhirnya 85.750.664.787 rupiah. Sekarang mengisi lampiran yang pertama. Di sini di bagian atas ada identitas nama wajib pajak, kredit pembukuan, dan NPWP. Nama pajaknya, nama wajib pajaknya itu Handayani Mandiri. Lalu kredit pembukuannya. Terus di bawah sini ada penghasilan neto komersial dalam negeri, ada peredaran usaha, harga pokok penjualan, biaya usaha lainnya, penghasilan neto dari usaha, penghasilan dari luar usaha, biaya dari luar usaha, dan beberapa lainnya. Dimulai dari yang pertama, dari peredaran usaha dalam rupiah. Ada harga pokok penjualan, ada biaya usaha lainnya. Lalu di sini ada penghasilan neto, penghasilan dari luar usaha, biaya, penghasilan neto dari luar usaha. Lalu di sini jumlahnya ada segini. Lalu di sini tidak ada penghasilan dari luar negeri komersial. Lalu jumlah penghasilan neto komersial itu sekitar 730 juta. Lalu
Di sini ada penyesuaian fiskal positif, yang dimana banyak yang tidak ada atau jumlahnya kosong. Lalu di sini ada penghasilan neto fiskal dengan jumlah itu sekitar 750 juta. Ya, mungkin segitu dari SPT lampiran SPT tahun PPh pajak badan lampiran 1. Selanjutnya kita akan mengisi SPT Induk, yaitu formulir 1771 tahun 2023. Yang pertama diisi yaitu NPWP-nya. Di sini ada NPWP 00000000925000. Nama wajib pajaknya yaitu Andayani Mandiri. Jenis usahanya perdagangan. PLU-nya itu 47112. Nomor teleponnya 0852 8000011. Terus periode pembukuannya yaitu Januari 2023 sampai Desember 2023. Negara domisili kantor pusat ini tidak diisi karena ini khusus untuk BUT. Pembukuan atau laporan keuangannya itu tidak diaudit. Jadi nama kantor, NPWP kantor, nama akuntan publik ini semuanya tidak diisi. Masuk ke pengisian penghasilan neto fiskal. Penghasilan neto fiskal ini ada sebesar 750.117.786 rupiah. Angka ini diambil dari formulir 1771 lampiran 1 nomor 8 kolom 3, yaitu ada di sini. Ini dia. Selanjutnya ada kompensasi kerugian fiskal. Di sini tidak ada. Lalu penghasilan kena pajaknya itu dari kolom 1 dikurang kolom 2, yaitu sebesar angkanya sama seperti di kolom 1. Masuk ke PPh terutang. Ini menggunakan tarif PPh pasal 17 ayat 1, yaitu sebesar 22%. Hasilnya adalah 165.025.740 rupiah. Lalu pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. PPh pasal 24 yang telah diperhitungkan tahun lalu tidak ada. Lalu jumlah PPh terutang kolom 4 ditambah dengan kolom 5 itu sebesar 165.025.740. Ini PPh ditanggung pemerintah tidak ada. Kredit pajak dalam negeri sebesar 236.513 rupiah. Lalu kredit pajak luar negeri itu tidak ada. Jumlahnya sama seperti di kolom 8A, karena di 8B-nya kosong. Ini PPh yang harus dibayar sendiri sebesar 164.789.227 rupiah. Ini dari kolom 6 dikurang kolom 7 dikurang kolom 8C. Lalu PPh yang dibayar sendiri, PPh pasal 25 bulanan sebesar 121.954.461 rupiah. SPT PPh pasal 25 hanya pokok pajak itu tidak ada. Lalu jumlahnya 121.954.461 rupiah. Lalu di sini ada PPh yang kurang bayar pasal 29 sebesar 42.834.766 rupiah. Lalu isi PPh yang kurang bayar pada 11
A disetor tanggal 25 bulan 03 tahun 2024. Masih di formulir 1771 halaman yang kedua. Yang diisi yaitu nomor 14, yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran 14A. Sebesar 650.117.000. Lalu yang B, kompensasi kerugian fiskal, ini tidak ada. Penghasilan kena pajaknya 650.117.000. Lalu PPh yang terutang. Tarif PPh dari bagian B nomor 4 dikali 14C. Tadi tarifnya yaitu sebesar 22% dikali 650.117.000, yaitu jadinya 143.025.740. Lalu kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut dari pihak lain sebesar 236.513. Lalu 14F, yaitu PPh yang harus dibayar sendiri, menjadi 142.789.027 rupiah. Kolom G-nya yaitu PPh pasal 25 sebesar 11.899.102 rupiah. Ini dari kolom F dibagi dengan 12. Lalu mengisi nomor 15 A, yaitu PPh final sebesar 965.100 rupiah. Lalu yang untuk 15B-nya yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, penghasilan bruto itu tidak ada. Ini bisa dilihat di formulir 1771 lampiran 4 jumlah bagian B kolom 3. Bagian B. Tidak. Lalu bagian G di nomor 16 diisi tidak ada transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara. Bagian H yaitu lampiran nomor 17, selain lampiran-lampiran 17711, 17712,
17713, 17714, 17715, dan 17716. Bersama ini dilampirkan pula yaitu surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 29, laporan keuangan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan, dan daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Lalu mengisi kolom A, yaitu wajib pajak. Ini tempatnya ada di Kupang, pertanggal 26 bulan 3 2024. Nama lengkap pengurus yaitu Tuan A dengan NPWP 00000000250000. Pada lampiran 1A, pada poin 1, isikan daftar penyusutan fisikal sesuai dengan laporan keuangan neraca. Di sini, kelompok atau jenis hartanya ada harta berwujud, yaitu kelompok 1, tahun atau per bulan perolehannya ada pada tanggal 1 Februari 2022, harga perolehannya yaitu 2.750.000. Nilai sisa buku fiskal awal tahun yaitu ada 2.119.792 rupiah. Metode penyusutan atau amortisasi komersial dan fiskal yaitu garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini totalnya ada 687.500. Catatan harta bendanya yaitu pada printer kasir. Pada kelompok 2, pada tanggal 1 April 2022, jumlah harga perolehan yaitu senilai 7 juta rupiah. Nilai sisa buku fiskal pada awal tahun yaitu 6.416.667. Metode penyusutan pada komersial dan fiskal yaitu garis lurus. Penyusutan fiskal tahun ini yaitu senilai 1.750.000. Catatannya yaitu pada komputer. Pada kelompok 4 dan 3 itu tidak ada. Kelompok bangunan tidak ada. Langsung saja di sini kita ke jumlah penyusutan fiskalnya yaitu ada totalnya 3.837.500. Jumlah penyusutan komersialnya yaitu sama 3.837.500. Selisihnya jadi 0. Di sini ada harta tak berwujud kelompok 1, 2, 3, dan 4, dan kelompok lain-lain itu tidak ada. Baik, kemudian saya lanjutkan ke lampiran khusus 8A strip 2. Itu lampiran khusus 8A strip 2 itu diisikan sesuai jenis badan usaha wajib pajaknya. Dan kategori badan kami itu yaitu perusahaan dagang. Jadi di sini perusahaan dagang. Kemudian jangan lupa sebelum memulai ke bawah, isikan tahun pajak, NPWP, dan nama wajib pajaknya. Untuk tahun pajaknya itu yaitu tahun 2023. Kemudian mari kita isi NPWP-nya. NPWP 0000 sekian sekian sekian. Dengan nama wajib pajak yaitu Wandayani Mandiri. Kemudian tahap yang pertama yaitu elemen dari neraca. Untuk nomor 1, kas dan setara kas. Sebesar 1.798.170.457 rupiah. Kemudian untuk nomor 2 yaitu investasi sementara. Itu tidak ada. Karena tidak ada jadi di strip saja. Oh ya, ini jangan lupa ini datanya itu kita lihat dari laporan keuangan neraca. Kemudian untuk kolom 3 piutang usaha pihak 3 juga tidak ada, jadi kami strip. Kemudian nomor 4 piutang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa di laporan keuangan kami juga tidak ada, jadi di strip saja.
Sampai nomor 7 itu kami tidak ada, jadi kami strip. Kemudian untuk nomor 8-nya yaitu persediaan sebesar 448.503.261 rupiah. Nomor 9, beban dibayar di muka juga tidak ada, jadi di strip. Sampai tanah dan bangunan kami tidak ada, jadi di strip saja. Kemudian lanjut ke nomor 14, aktiva tetap lainnya sebesar 24.670.000. Kemudian nomor 15 itu dikurangi akumulasi penyusutan. Itu lihat di sama laporan neraca ada di bagian akumulasi penyusutan sebesar 15.312.708.000. Kemudian nomor 16, investasi pada perusahaan asosiasi. Tidak ada, di strip saja. Ini juga tidak ada. Sampai aktiva tidak lancar lainnya, kami tidak ada, jadi di strip saja langsung. Kemudian jumlah, kalau sudah selesai, diisi sampai kolom 20, kemudian dijumlahkan dari kolom 1 sampai kolom 20 itu dijumlah jumlah aktivanya sebesar segini. 2.256.031.010.000. Kemudian mari kita lanjutkan ke kolom elemen dari neraca bagian pasifa. Untuk nomor satunya itu hutang usaha dari pihak 3 sebesar 1.554.784.741.000. Kemudian untuk nomor 2-nya kami di laporan neraca tidak ada, isi 0 saja. Hutang bunga juga tidak ada. Hutang pajak ada 57.014.133.000. Kemudian hutang dividen juga tidak ada. Sampai dari nomor 5, hutang dividen, sampai nomor kolom 15, kewajiban tidak lancar lainnya itu kami tidak ada, tidak mempunyai. Jadi diisi saja langsung 0. Kemudian kolom 16 yaitu modal saham. Ada isinya sebesar 50 juta, maaf. Kemudian nomor 17 itu agio saham atau tambahan modal di store sebesar 0. Kemudian nomor 18, laba ditahan tahun-tahun sebelumnya yaitu 28.385.606.000 rupiah. Kemudian nomor 19 yaitu laba ditahan tahun ini sebesar 565.846.530.000. Untuk nomor 20, ekuitas lain-lainnya tidak ada, jadi isi 0. Kemudian jumlah kewajiban dan ekuitas. Jumlah kewajiban dan ekuitasnya itu yaitu 2.256.031.010. Kemudian kolom 2 itu elemen dari laporan laba rugi. Ini dilihat dari laporan keuangan laba rugi yang sudah kalian dapatkan. Kami lihat dari laporan laba rugi kami Sylvian Dayani Mandiri. Untuk nomor 1, penjualan bersih yaitu sebesar 85.579.705.035 rupiah. Kemudian untuk kolom 2, pembelian sebesar diletakkan di sini sebesar 82.847.219.331.000 rupiah. Kemudian nomor 3, saldo barang dagangan awal itu sebesar 277.517.402. Kemudian untuk saldo kolom 4, saldo barang dagangan akhir itu sebesar 448.503.261. Kemudian harga pokok penjualan yaitu kolom 2 ini
dan kolom 3 dan kolom 4 itu dijumlah lalu diletakkan di kolom 5 harga pokok penjualan sebesar 82.676.233.472.000 rupiah. Kemudian kolom nomor 6 itu laba kotor 1, kolom 1 dikurang dengan kolom 5, yaitu diletakkan di laba kotor sebesar 2.903.471.563.000 rupiah. Kemudian nomor kolom 7 beban penjualan tidak ada, di strip saja. Kemudian kolom 8 beban umum administrasi sebesar segini 2.176.000.000. Kemudian laba usaha kolom 9 laba usaha kolom 6 dikurang kolom 7 dikurang dengan kolom 8, yaitu hasilnya 727.469.870. Kemudian kolom 10 penghasilan beban lain-lain sebesar 3.402.400. Kemudian nomor 11 bagian laba rugi perusahaan asosiasi, yaitu tidak ada di laporan itu keuangannya di strip. Kemudian bagian laba rugi perusahaan asosiasi sebesar kolom 12 itu laba rugi sebelum pajak penghasilan, yaitu kolom 9 ditambah dengan kolom 10 ditambah dengan kolom 11, yaitu sebesar 730.872.270.000 rupiah. Kemudian kolom 13 beban atau manfaat pajak penghasilan, yaitu 165.025.740. Kemudian kolom 14 laba rugi dari aktivitas normal, yaitu kolom 12 dikurang dengan kolom 13 sebesar segini. Kemudian nomor 15 pos luar biasa tidak ada, langsung saja di strip. Dan kolom 16 laba rugi sebelum hak minoritas, itu kolom 14 dijumlah dengan kolom 15. Jadi karena kolom 15 tidak ada, langsung saja dipindahkan. Dan untuk kolom 17 hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan itu tidak ada juga, strip. Kemudian laba bersih 16 kolom 16 dikurang kolom 17, yaitu segini. Kemudian untuk bagian tahap 3 itu elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai dengan pesak nomor 7. Jadi karena si Viandayani tidak memiliki hubungan istimewa, jadi ini dikosongkan saja, tidak usah diisi.